Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adrian Permana, Andi Gunawan, saya Nur Fujianti, dan rekan saya yang lain yaitu Regia Vici. Di sini kami akan membahas mengenai analisa penerapan jaringan bisnis pada produk Healing Tea. Adapun di sini saya akan membahas mengenai materi bab 1 yaitu mengenai pendahuluan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik itu bagi penulis, akademis, serta UMKM. Kesehatan tentunya menjadi isu utama yang paling menjadi perhatian bagi banyak orang. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan asupan yang baik untuk dikonsumsi menjadi dasar pertimbangan dalam memilih produk yang sebaiknya dikonsumsi dan juga berkualitas. Terlebih di tengah pandemi yang melanda dunia, imunitas tubuh menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa meminum segelas teh hijau dapat meningkatkan imunitas tubuh seperti produk kami yaitu produk Healing Tea yang tidak hanya menyajikan kelezatan tapi juga mempunyai manfaat yaitu untuk menjaga kesehatan dalam setiap teguknya. Adapun rumusan masalahnya terbagi atas 3 yaitu pertama, bagaimana cara Healing Tea agar dapat dikenal luas oleh masyarakat? Kedua, langkah apa saja yang dapat diterapkan oleh jaringan bisnis dalam produk Healing Tea? Ketiga, bagaimana cara Healing Tea dapat menghadapi tren pasar yang cepat berubah? Tujuan penelitian yaitu untuk mendalami proses serta memahami hambatan-hambatan apa saja dalam membangun jaringan bisnis pada usaha Healing Tea. Tujuan utamanya yaitu untuk mencangkup pemahaman tentang pendekatan jaringan bisnis yang digunakan seperti strategi pemasaran yang efektif yang diterapkan, faktor keberhasilan dalam pendekatan tersebut, serta analisa potensi pasar. Adapun untuk manfaat bagi penulis dari penelitian yaitu untuk memahami serta mendalami tentang struktur interaksi yang dinamika dalam jaringan bisnis sehingga menambah pengetahuan dalam jaringan bisnis itu sendiri. Dan selain itu untuk memperoleh wawasan yang lebih kaya serta mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam membangun jaringan bisnis serta strategi-strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Manfaat lainnya yaitu manfaat penelitian bagi akademis. Selain itu untuk menggali potensi pengembangan teori dari metodologi untuk memahami ranah ilmu bisnis dalam manajemen. Nah, penelitian ini tentunya memberikan wawasan yang luas, terutama dalam penyediaan bahan baku teh dan bunga herbal yang mempunyai implikasi signifikan dalam dunia akademis. Tentunya hasil temuan ini dapat mengintegrasikan dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa, memberikan mahasiswa landasan yang lebih kuat dalam memahami aspek strategi dalam membangun jaringan bisnis. Yang ketiga yaitu manfaat penelitian bagi UMKM. Manfaat penelitian bagi UMKM tentunya UMKM dapat memahami serta mengidentifikasikan peluang baru serta dapat berkolaborasi dan kerjasama dengan para pihak seperti pemasok, produsen, mitra bisnis, serta pelanggan. Hal ini tentunya untuk merancang strategi kerjasama yang lebih efektif serta menguntungkan berbagai pihak dan juga dapat mengaplikasikan pengetahuan ini untuk membangun produk atau varian yang terbaru serta
menyesuaikan penawaran mereka terhadap kebutuhan ataupun preferensi pelanggan. Baik, untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka di bab 2 akan dijelaskan langsung oleh rekan saya yaitu Kang Andi Gunawan. Terima kasih kepada pembaca atau presentasi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jaringan bisnis dan customer relation management. Seperti yang kita ketahui, jaringan merupakan sebuah kelompok atau sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama untuk mencapai suatu tujuan, apakah itu informasi atau yang lainnya. Menurut beberapa ahli, jaringan bisnis adalah suatu tatanan organisasi ekonomi yang mengatur organisasi dan kerjasama antar unit usaha. Sedangkan menurut ahli yang lain, dalam upaya merintis perajutan jaringan bisnis, memasarkan produk atau jasa berbeda konsep dan prosesnya dengan menjual produk. Menjual hanya merupakan bagian dari proses pemasaran dan menjual tidak akan sukses sebelum tinjauan pemasaran dan rencana penjualan dibuat. Jadi, jaringan bisnis di sini sangat penting bagi para pengusaha atau pembisnis agar relasi-relasi atau kerjasama yang mereka buat dapat terjaga untuk mencapai kepentingan bersama, apakah itu kepentingan perusahaan atau rekanan. Dalam jaringan bisnis ada juga yang disebut dengan kolaborasi. Menurut Kamus Heritage Amerika tahun 2002, kolaborasi merupakan bekerja secara khusus dalam usaha untuk menggabungkan sebuah pemikiran. Sedangkan menurut LinkedIn dan Sickert 2005, kolaborasi suatu proses yang kompleks dan membutuhkan berbagai pengetahuan, baik secara direncanakan dengan sengaja menjadi tanggung jawab suatu kelompok. Jadi kolaborasi di sini adalah bentuk kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, bisa dalam bidang pengetahuan, sumber daya, ataupun dari segi yang lainnya. Relasi bisnis dan jaringan bisnis. Relasi bisnis adalah langkah awal pembentukan jaringan yang akan berguna untuk kepentingan bisnis di masa yang akan datang. Relasi seperti yang kita tahu bisa merupakan partner atau rekanan-rekanan bisnis yang kita punya. Jaringan bisnis mengacu pada koneksi dan hubungan yang dibentuk perusahaan dengan organisasi lain, termasuk pemasok, pelanggan, pesaing, pemangku kepentingan lainnya. Jadi, tugas seorang manajer atau pemilik perusahaan harus mampu menjalin relasi dengan baik dan membuat jaringan bisnisnya itu agar apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai serta pihak-pihak yang ikut bekerjasama atau berkolaborasi dengan perusahaan yang kita miliki dapat mendapatkan keuntungan atau benefit yang sama. Di sini ada yang menarik, yaitu menurut Charles Albert Payson. Beliau mengungkapkan bahwa salah satu cara seseorang jika ingin sukses adalah dengan menemukan dan membangun banyak jaringan. Karena dalam waktu singkat, jaringan akan membantu kita terkoneksi dengan banyak orang di dunia. Semakin banyaknya kita mempunyai koneksi, jaringan,
kita akan semakin banyak mengetahui data-data atau informasi yang kita butuhkan untuk mendukung bisnis yang kita jalankan. Di sini ada beberapa manfaat dan tujuan jaringan bisnis. Yang pertama adalah orientasi bisnis, sumber daya bisnis, jaringan bisnis, dan sumber daya perusahaan berpengaruh positif dan signifikan bagi pertumbuhan usaha kecil. Yang dimana di sini usaha kecil adalah UMKM. Jika UMKM memiliki banyak jaringan bisnis, maka akan sangat positif dan dapat membantu untuk keberhasilan UMKM tersebut. Manfaat yang lainnya adalah perusahaan yang memiliki kinerja tinggi dapat diarahkan secara eksternal, mempunyai jangkauan yang lebih luas, konsumen potensial, dan konsultan yang tersedia dapat membantu perencanaan dan pengembangan pemasaran. Jaringan berdampak langsung pada pertumbuhan usaha kecil berupa sebab akibat positif. Customer Relation Management atau ini disingkat CRM dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang terorganisasi untuk mengembangkan, mengelola, dan memelihara hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. CRM di sini jika diibaratkan adalah suatu cara kita untuk menjalin suatu kedekatan, bagaimana agar seorang atau berbagai customer selalu menjalin kerjasama atau membeli produk yang kita miliki. Salah satunya adalah membuat customer itu setia atau royal membeli pada perusahaan kita. Terdapat 3 kategori CRM. Yang pertama adalah CRM strategis, CRM operasional, CRM analitis. Beberapa manfaat dan tujuan CRM. Manfaat utama dari CRM memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami dan merespon kebutuhan pelanggan, sehingga dapat meningkatkan loyalitas, meningkatkan retensi, dan meningkatkan penjualan. Tujuan CRM untuk meningkatkan hubungan dan interaksi perusahaan dengan pelanggannya. Saluran pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah distribusi barang konsumsi, di mana barang yang didistribusikan lebih ke barang kecil atau untuk konsumsi, di mana ada beberapa level seperti dari produsen ke konsumen, produsen pengecer konsumen, dari produsen grosir pengecer konsumen, produsen agen pengecer konsumen, dan produsen agen grosir pengecer lalu konsumen. Sedangkan distribusi barang industri adalah barang berat yang relatif mahal dan memiliki struktur saluran yang berbeda, seperti saluran distribusinya dari produsen ke pengguna, produsen distributor industri dan pengguna, produsen agen pengguna, produsen agen distributor industri dan pengguna. Yang ketiga, distribusi jasa. Seperti contohnya jasa di sini seperti pengacara atau notaris. Saluran distribusinya ada 2, yaitu produsen, konsumen. Yang kedua, produsen, agen, dan konsumen. Menurut Sunyoto tahun 2012, saluran distribusi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, saluran distribusi intensif. Saluran ini merupakan sarana pendistribusian produk yang akan dipasarkan agar dapat tersebar luas sehingga dapat menjangkau jauh luas ke seluruh dan calon konsumen. Di saluran ini banyak pedagang grosir dan pedagang yang digunakan untuk mendistribusikan barang-barang ini ke konsumen. Yang kedua, saluran distribusi selektif.
Saluran ini merupakan metode distribusi yang disalurkan hanya melalui sejumlah agen terpilih atau pilih. Di saluran ini jumlah distributor sangat terbatas. Dan yang ketiga, saluran distribusi eksklusif. Channel ini merupakan metode distribusi yang hanya menggunakan satu reseller untuk setiap wilayah tertentu. Adapun faktor-faktor yang mendukung perusahaan untuk menggunakan distributor yaitu produsen atau usaha kecil yang modal terbatas tidak dapat mengembangkan organisasi penjualan langsung. Yang kedua, distributor grosir lebih efisien karena besarnya operasi mereka dengan pengecer dan keahlian mereka. Adapun manfaat dan tujuan saluran pemasaran adalah memungkinkan perusahaan mencapai jangkauan pasar, meningkatkan distribusi produk atau layanan secara efisien, dan memperoleh wawasan mendalam tentang perilaku pelanggan dan tren pasar. Dengan saluran pemasaran yang diversifikasi, perusahaan dapat mengurangi resiko ketergantungan pada suatu saluran saja. Sementara itu, tujuan saluran pemasaran adalah mencapai sasaran pasar yang ditargetkan, meningkatkan penjualan, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengalaman positif, dan mengoptimalkan efisiensi operasional dan biaya untuk meningkatkan keuntungan secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait landasan teori mengenai jaringan bisnis, customer relation management, dan saluran pemasaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regio Vici. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu pembahasan. Yang pertama, gambaran umum perusahaan. Healing Tea adalah suatu usaha yang berfokus pada produksi, penjualan, dan distribusi yang menyediakan berbagai macam teh herbal yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun, bunga akar, atau rempah-rempah. Healing Tea melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan dan menciptakan kombinasi bahan-bahan herbal yang efektif dan berkualitas. Dalam melakukan produksinya, kami memilih dan melakukan proses produksi secara langsung meliputi pemilihan bahan-bahannya, pengeringan, penyulingan, dan pengemasan teh herbal. Kami memastikan bahwa proses produksi dilakukan dengan standar kualitas yang tinggi dan kebersihan yang ketat. Lalu, Healing Tea berkomitmen untuk menyediakan produk teh herbal berkualitas tinggi yang memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. Kami akan terus berusaha untuk terus melakukan inovasi, menjaga standar kualitas, dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Selanjutnya, dalam struktur organisasi, Healing Tea memiliki 3 pekerja di dalam masing-masing bidang. Yang pertama adalah bidang marketing, yaitu Andi Gunawan, sebagaimana bertanggung jawab dalam marketing, pemasaran, penjualan produk, dan berkomunikasi langsung atau berhubungan langsung dengan konsumen. Selanjutnya di bidang akunting itu ada Nur Fujianti, di mana dia bertanggung jawab terhadap keuangan, yaitu cash flow, aliran kas masuk ataupun kas keluar, maupun uang masuk dari penjualan ataupun uang keluar untuk pembelian. Lalu di bidang bahan baku itu ada saya, Regia Vici, di mana saya bertanggung jawab dalam memperhatikan atau mensuplai stok bahan baku agar tidak kehabisan atau tidak out of stock. Saya juga bertanggung jawab untuk mencari supplier atau penyuplai bahan baku agar terjamin kualitasnya dan dapat memiliki harga yang murah atau terjangkau. Di sini, Healing Tea memiliki visi dan misi perusahaan, yaitu visinya untuk menjadi penyedia terkemuka dalam penjualan teh herbal yang berkualitas tinggi dan memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi konsumen.
Adapun misi dari Healing Tea yaitu pertama bahan baku, menyediakan teh herbal terbaik dengan bahan-bahan alami. Yang kedua health awareness, yaitu mengutamakan kesehatan konsumen. Yang ketiga responsif, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Lalu yang keempat lifestyle, mengedukasi kepada konsumen terhadap manfaat herbal dan cara hidup sehat secara keseluruhan. Yang terakhir ada responsibility, bertanggung jawab terhadap lingkungan, memastikan bahwa proses produksi kami ramah lingkungan dan berkontribusi pada keberlanjutan alam. Selanjutnya yaitu gambaran umum produk. Konsumen dapat menikmati teh herbal ini dengan langsung minum teh herbal botol yang sudah diseduh atau dengan cara membeli teh kering kemasan dan diseduh dalam air panas selama beberapa menit sebelum diminum. Maka setelah mengetahui dengan begitu banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari mengonsumsi tea, kami ingin memperkenalkan manfaat-manfaat tersebut kepada masyarakat luas dengan membawa citra tea yang baru. Produk terdiri dari beberapa jenis bunga teh herbal serta campuran teh dengan penghangat atau pemanis yang sudah menjadi konsen kami bahwa teh memiliki banyak manfaat sebagai antioksidan, yaitu memperbaiki sel-sel yang rusak, menghaluskan kulit, melangsingkan tubuh, mencegah kanker, mencegah penyakit jantung, dan mengurangi kolesterol dalam darah dan melancarkan sirkulasi darah. Produk teh herbal ini dihasilkan dengan menggunakan bahan-bahan alami yang diproses dengan hati-hati untuk mempertahankan kualitas dan manfaat kesehatannya. Kami ingin masyarakat tidak tergantung pada obat, tetapi dapat memaksimalkan gaya hidup sehat dengan mengonsumsi herbal yang salah satunya dari teh, karena teh merupakan salah satu minuman yang dapat dikonsumsi oleh berbagai konsumen. Selanjutnya yaitu jaringan bisnis Healing Tea. Yang pertama, jaringan produksi, yaitu mengordinasikan dan perencanaan Healing Tea mengharapkan untuk dapat membangun kerjasama antar penjual bunga teh, penyedia pemanis alami seperti madu dan gula batu, serta penyedia bahan lain seperti tea bag atau botol kemasan. Lalu jaringan pemasaran, yaitu melakukan jaringan pemasaran dalam bentuk media sosial dengan memberikan potongan harga atau promo menarik kepada customer yang memposting produk Healing Tea dan men-tag akun media sosial sehingga cara pemasaran akan lebih cepat dan lebih murah. Lalu untuk kemitraan, kami berharap dapat melakukan kemitraan dengan kafe, restoran, dan warung teh, yaitu dengan cara memberikan harga khusus atau pembagian hasil terhadap mitra, tentunya dengan beberapa syarat seperti tetap menimbulkan logo Healing Tea dalam penjualannya. Selanjutnya untuk Customer Relationship Management, yang pertama ada KIND, yaitu membuat grup konsumen yang di dalamnya menawarkan produk perusahaan Healing Tea, serta manfaatnya dan juga memberikan edukasi terkait kesehatan dan juga manfaat mengonsumsi minuman herbal. Yang kedua ada GLAD, yaitu melakukan komunikasi yang rutin dengan para penyelenggara event kesehatan atau olahraga untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan. Yang ketiga ada BIG, yaitu memberikan berbagai opsi kemitraan kepada konsumen yang terkait untuk bekerja sama dalam penjualan, diantaranya seperti menjadi distributor, reseller, dropship, dan produk perusahaan Healing Tea. Yang terakhir ada FAST, yaitu memberikan berbagai keuntungan kepada para konsumen yang bergabung sebagai member perusahaan Healing Tea. Selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan Healing Tea. Yang pertama ada biaya bahan baku pembuatan teh, di mana harga satu pack teh telang yaitu 12.500 sama dengan teh rosella dan teh chamomile. Sedangkan untuk teh stevia itu satu packnya 11.000. Maka untuk 4 jenis bahan teh yang kami beli membutuhkan modal sekitar 48.500. Lalu ada biaya bahan penolong seperti botol 1 pack yaitu 15.000, madu 1 botol 17.000, gula 1 kg 15.000 dan lemon 1 kg 20.000. Maka untuk biaya bahan penolong itu menghabiskan 67.000. Di sini ada keterangan mengenai bahan baku dan bahan penolong per botol.
yaitu satu pack teh kemasan dapat menghasilkan 10 botol kemasan jadi. Seperti ini. Jadi untuk satu pack teh kemasan itu dapat menghasilkan 10 botol, 10 botol teh telang dan 10 botol teh rosella, begitu pula dengan teh yang lainnya. Maka dalam akumulasinya 12.500 dibagi 10 yaitu 1.250 untuk bahan baku per botol. Lalu untuk kemasan botolnya, satu pack berisi 20 botol kemasan. Maka di harga 15.000 dalam per botolnya itu terhitung 750 perak. Lalu untuk satu botol madu itu dapat menghasilkan 20 botol kemasan jadi, dan madu ini bersifat opsional. Maksudnya opsional di sini apabila ada customer yang menginginkan untuk pakai madu, maka kami akan menggunakan madu. Bila customer tidak menyukai madu dan memilih untuk menggunakan pemanis lainnya, maka kami tidak akan menggunakan madu dan menggunakan bahan pemanis lainnya. Maka diasumsikan jika satu botol madu dapat digunakan untuk 20 botol kemasan, maka 17.000 dibagi 20 yaitu 850 perak untuk per botolnya. Yang selanjutnya itu untuk 1 kg gula dapat untuk digunakan 30 botol kemasan jadi. Sama seperti madu, gula ini bersifat opsional. Maka 15.000 dibagi 30 menjadi 500 perak per botolnya. Untuk 1 kg lemon itu dapat menghasilkan 20 botol kemasan jadi. Lemon ini juga bersifat opsional dan di sini lemon akan kami peras secara langsung apabila ada customer yang menginginkan untuk pemanis atau penambah rasa alami dengan lemon. Maka di sini lemon menjadi Rp1.000 untuk per botolnya. Maka apabila diasumsikan satu customer menggunakan 3 pemanis alami seperti madu, gula, dan lemon, diasumsikan untuk satu botolnya itu menghabiskan Rp4.350 untuk per botolnya. Selanjutnya, produksi dan biaya bahan baku per bulan. Maka dari perhitungan di atas dapat diasumsikan dengan 4 pack bunga kemasan dapat menghasilkan 40 botol untuk satu harinya. Maka apabila untuk satu bulan itu kami menghitung dalam 25 hari atau 25 hari kerja, maka dapat menghasilkan 1.000 botol dalam satu bulan. Lalu biaya bahan baku per hari itu 4.350 untuk 40 botol, maka 174.000 per hari. Dan untuk biaya bahan baku per bulan itu bila 1.000 botol, maka akan menghasilkan 4.350.000 untuk biaya bahan baku dan produksinya. Lalu untuk kebutuhan modal, di sini ada biaya investasi seperti teko, LPG 3 kg, gelas takaran, dan corong teh. Di mana teko itu 1 unit 80.000, LPG 3 kg 150.000, gelas takaran 4 unit 30.000, dan corong teh 5 unit 20.000. Maka total untuk biaya investasi yaitu 450.000. Biaya investasi ini terhitung atau termasuk ke dalam biaya tetap. Dan yang kedua itu biaya operasional per bulan. Yang pertama untuk biaya bahan baku 1 bulan 1.000 botol itu 4.350.000. Biaya tenaga kerja 2 orang 750.000 untuk per orangnya, maka 1.400.000 untuk biaya tenaga kerja per bulan 2 orang. Lalu ada BOP atau biaya overhead pabrik. Yang pertama untuk logo stiker seperti logo ini. Untuk 9 packnya itu 1.080 lembar, cukup untuk 40 botol dalam sehari atau 1.000 botol dalam sebulan. Satu packnya itu 3.500, maka untuk 9 pack itu 31.500. Lalu ada biaya utilitas seperti air, lalu listrik, dan lainnya. Itu satu bulannya diasumsikan 100.000. Lalu biaya pemasaran itu untuk 25 hari 18.000, jadinya 450.000.
Biaya pemasaran ini dihitung dari flyer dan juga diskon yang kami berikan kepada konsumen yang turut memasarkan produk kami melalui akun sosial media mereka. Maka untuk total biaya operasional per bulan yaitu 6.331.500 dengan total modal yaitu 6.781.500. Selanjutnya yaitu proyeksi pendapatan dan return on investment. Di sini ada perhitungan untuk proyeksi pendapatan laba atau rugi, di mana penjualan 1.000 botol dengan harga jual 17.000, yaitu dalam penjualan 1.000 dikali 17.000, satu bulannya itu 17 juta. Lalu ada biaya produksi, bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik itu totalnya 6.331.500 per bulan. Maka laba yang kami dapatkan yaitu 10.668.500. Dan dalam penghitungan return on investment, di mana biaya penjualan atau biaya keuntungan dikurangi biaya modal dan dibagi biaya modal lalu dikalikan 100, maka 17 juta dikurang 6.781.500 dibagi 6.781.500 lalu dikali 100 sama dengan 150%. Maka berdasarkan hasil perhitungan ROI di atas dapat disimpulkan nih Healing Tea mempunyai ROI atau Return on Investment sebesar 150%. Sekian pemaparan mengenai pembahasan produk dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adrian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, perusahaan Healing Tea menghasilkan keuntungan ROI sebesar 150%. Perusahaan tidak hanya mementingkan profit, tapi dapat bermanfaat bagi masyarakat tentang kesehatan dari mengkonsumsi minuman herbal, serta melakukan kolaborasi pada jaringan bisnis melalui offline dan online. Jaringan bisnis offline-nya yaitu dengan penyedia bahan baku, salah satunya para petani tanaman herbal, serta dengan berbagai rekanan seperti komunitas herbal, serta event-event yang berkaitan dengan kesehatan dan olahraga. Dari segi online, menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram dengan segmentasi para pengonsumsi teh dan obat herbal. Dan juga dengan menggunakan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan marketplace lainnya. Dan untuk saran, yang pertama adalah pengembangan varian dari produk itu sendiri. Kedua, kemasan dan branding yang menarik. Ketiga, penekanan pada pengalaman konsumen. Keempat, kemitraan dan distribusi, pendidikan, dan kesadaran konsumen. Kemudian responsif terhadap umpan balik. Dan yang terakhir adalah pemilihan bahan baku yang berkualitas. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kami, kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Dan apabila ada materi yang kurang lengkap atau pembahasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.